Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dengan anggota kami yaitu Ayu, dengan saya Hafiz dan satu lagi Agita. Pada video ini kami akan mempresentasikan proyek aplikasi yaitu Smile Baby Monitoring. Aplikasi ini dibuat untuk membantu orang tua atau pengasuh dalam memantau kondisi bayi melalui kamera secara real time. Tujuannya mendeteksi apakah bayi masih berada di area kamera, apakah bayi aktif ataupun masih tidak terdeteksi, sehingga sistem dapat memberikan status alert. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Streamlit, YOLO V8 untuk untuk proses deteksi objeknya, OpenCV untuk pengolahan gambar atau frame kamera, serta SQLite dengan sebagai database. Selanjutnya, Ayu akan mendemokan aplikasinya. Perkenalkan, nama saya Audi Jaina dengan NPM 2783. Di sini saya akan menjelaskan demo dari aplikasi yang kami buat. Sebelumnya kita udah running ya di datanya. Jadi kita udah bisa langsung ke tampilan website. Di sini ada tampilan buat akun, yaitu ada menu buat akun, lalu menu login. Sebelumnya saya sudah membuat akun nih teman-teman. Jadi kita nggak apa-apa, kita coba dulu aja ya. Untuk akun terbarunya, email. Lalu masukkan konfirmasi emailnya. Kata sandinya kita daftar. Akun sudah berhasil dibuat, kita langsung menuju ke halaman login aja. Oke, kita masukin username yang tadi kita buat. Kita login. Berikut adalah tampilan dashboard, karena tadi kita sudah membuat username dengan nama IDJ. Jadi otomatis dalam dashboardnya, halo IDJ, untuk menyebut username yang sudah kita buat tadi. Atau si pemilik username, atau pemilik akun sebagai orang tua. Jadi di sini ada tampilan dashboard, ada live kamera sebagai previewnya untuk saat ini, lalu ada status saat ini, ada ringkasan saat ini, lalu ada button check monitoring. Di sini ada button membuka profilnya. Jadi saat kita membuka profil, di sini otomatis ada username, IDJ, lalu setting pengaturannya bisa mengubah data diri. Karena sebelumnya di tahap pertama dan kedua sudah membuat user ID, jadi ID yang terbarunya sesuai dengan urutan yang terbaru ya teman-teman. Nah, tadi ada dua user yang sudah terbuat. Jadi ini adalah user yang ketiga. Nanti kita bisa memasukkan nama anak, misalnya Min, umurnya 2 tahun. Oke, lalu ini nanti kita bisa ubah emailnya atau nomor teleponnya bisa kita ubah. Kita simpan perubahannya dulu ya teman-teman. Di sini juga ada button laporan data. Eh, karena belum start monitoring, kita menuju ke monitoring halaman. Di sini ada laporan data, informasi sesi, laporan sesi ada ringkasan sesinya. Jadi tadi kita udah masukkan nama ya, nama anak, nama balita, nama bayi, terus ada usianya 2 tahun, otomatis ya sudah terinput. Di sini ringkasannya belum ada ya teman-teman, karena kita belum memulai monitoringnya. Sekarang kita menuju dashboard, kita cek button monitoringnya. Nah, dalam tampilan monitoring, di sini ada halo IDJ, lalu ada live kameranya. Sekarang masih open karena kita belum memulai ya, atau start monitoring. Di sini ada statusnya ya, statusnya offline. Terus ada ringkasan sesinya, untuk maksimal sesinya, untuk per sesinya itu maksimalnya 2 jam ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa lebih dari 2 jam. Jadi ketika kita mau mulai sesi baru, ya sesuai dengan sesi sebelumnya, per sesi adalah 2 jam maksimal. Kita start monitoringnya. Ya, sekarang sudah ada di dalam kamera ya teman-teman. Eh, sudah terdeteksi live, lalu status saat ini aman karena saya sendiri ada di dalam kamera. Jika saya keluar dari kamera, kameranya sendiri akan mendeteksi selama 5 detik untuk alert bahwa bayi keluar dari kamera atau tidak terdeteksi sama sekali ya. Lalu kita kembali lagi. Waktunya masih tetap berjalan ya teman-teman.
kita end session stop. Ya, saat ini untuk laporan hasilnya berstatus aman karena bayinya sudah masuk kembali ke dalam kamera, jadi sudah terdeteksi kembali. Lalu ini ringkasannya ya. Untuk sessionnya ada 1 menit 55 detik. Kita kembali ke dashboard, kita klik profile, kita cek ke laporan datanya. Tadi sesi pertama yang kita mulai dalam waktu kurang dari 1 menit ya, kayaknya ada ya kurang dari 1 menit yang terdeteksi aktivitasnya ada 1 kali. Lalu alertnya tidak terdeteksi karena bayi sudah masuk ke dalam kamera, jadi kita tidak mendeteksi lagi. Oke, sekarang kita kembali ke dashboard. Kita kembali ke dashboard. Jadi begitulah teman-teman untuk demo kali ini. Kita log out dulu ya. Jadi sistem yang kita buat ini ketika bayinya terdeteksi aman, berarti alertnya tidak akan memberikan ringkasan ya secara otomatis. Tapi ketika benar-benar tidak terdeteksi selama beberapa waktu yang lama, alertnya akan otomatis mendeteksi dan ringkasan sessionnya juga akan menampilkan alert tersebut. Maaf. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Agita untuk session source code. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang source code-nya. Yang pertama ada dashboard. Di sini di baris 6 sampai 9, dia di sini menjelaskan tentang dashboard yang terhubung dengan sistem monitoring. Monitoring bayi yang berbasis computer vision yang memanfaatkan OpenCV dan model deteksi untuk memproses data secara real time. Kemudian di monitoring PY di baris 1 sampai 12 pada halaman monitoring aplikasinya menggunakan beberapa library, yaitu ada Streamlit yang digunakan untuk tampilan web, OpenCV yang digunakan untuk membaca kamera, DateTime digunakan untuk mencatat waktu session, dan YOLO eh, digunakan untuk mendeteksi objek secara real time. Sistem menggunakan YOLO V8 Nano untuk mendeteksi objek dan mengakses kamera secara langsung melalui CV2 atau video capture. Kemudian di database ini kodenya menunjukkan penerapan skema migration untuk menjaga backward compatibility sehingga perubahan struktur database tidak merusak data yang sudah ada. Kemudian ada di baris selanjutnya di baris 123 sampai 128 sistem akan menghitung lamanya sesi berdasarkan waktu mulai dan selesai serta memastikan hasil perhitungannya tetap valid. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.